Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Maulana, absen 02 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan ujian praktik sel elektrolisis. Tujuan dari praktik ini adalah pertama mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dengan elektroda karbon dan besi. Kemudian tujuan yang kedua mengetahui perubahan yang terjadi pada katoda dan anoda dari proses elektrolisis. Saya akan menjelaskan latar belakang dari ujian praktik ini. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian atas suatu larutan elektrolit yang telah dialiri oleh arus listrik searah. Sedangkan sel di mana terjadinya reaksi tersebut disebut sel elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri dari larutan yang dapat menghantarkan listrik yang disebut elektrolit dan sepasang elektroda yang dicelupkan ke dalam elektrolit. Kemudian saya akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada 2 buah batu baterai, 2 buah paku, 2 buah elektroda karbon dari batu baterai bekas, 1 buah sendok, garam dapur atau NaCl, 2 buah wadah gelas bening, 2 buah kardus yang tengah-tengah sudah dibolongkan, kemudian 2 kabel dan 8 penjepit buaya. Selanjutnya kita ke langkah-langkah cara kerja. Kemudian yang pertama kita masukkan 2 sendok garam atau NaCl ke dalam larutan. Lalu kita aduk. Selanjutnya siapkan kardus yang sudah dibolongi untuk penyangga elektroda karbon. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita siapkan baterai, kabel dan penjepit buaya. Untuk kabel yang berwarna hitam kita jepitkan di kutub baterai yang negatif. Untuk yang berwarna merah di kutub yang positif. Lalu kita kaitkan penjepit buaya di elektroda karbon. Lalu kita celupkan. Kita menggunakan elektroda dari paku yang berbahan besi. Untuk langkah kerjanya sama seperti yang elektroda karbon, kita siapkan penyangganya, kita masukkan pakunya ke lubang yang sudah dilubangi. Kita siapkan kabel dan bercapit buaya. Untuk kabel yang berwarna hitam kita tancapkan di kutub yang negatif. Untuk kabel yang berwarna merah di kutub yang positif. Kemudian kita capitkan capit buaya di paku yang sudah ditaruh di penyangga. Seperti ini. Kemudian kita celupkan. Pembahasan dari percobaan ini, kita menggunakan larutan NaCl dengan rumus senyawa NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Pada larutan NaCl dengan elektroda karbon, reaksi dibagi menjadi 2, yaitu reaksi pada katode dan reaksi pada anode. Reaksi pada katode dalam percobaan ini kationnya adalah Na+, yaitu kation logam aktif atau potensial standar reduksinya lebih kecil dari air, sehingga reaksi yang terjadi di katode adalah mereduksi air.
Reaksi yang di katode yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Reaksi pada anode dalam percobaan ini, anodenya adalah karbon dan anionnya adalah Cl-. Jadi, reaksi yang terjadi di anode adalah reaksi oksidasi anion Cl-. Reaksi pada anode yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Jadi, hasil reaksi elektrolisis dari larutan NaCl dengan elektroda karbon adalah 2H2O ditambah 2Cl- dielektrolisis menjadi 2OH- plus H2 plus Cl2. Pada larutan yang satunya dengan menggunakan elektroda besi dengan anoda Fe, reaksi dibagi menjadi dua, reaksi pada katode dan reaksi pada anode. Reaksi pada katode menghasilkan reaksi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Reaksi pada anode menghasilkan reaksi Fe menjadi Fe2 plus 2 elektron. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah pada larutan NaCl dengan menggunakan elektroda karbon, kesimpulan yang didapat adalah ketika larutan di anoda dan di katoda diberikan elektroda karbon terdapat gelembung, maka larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Akan tetapi, gelembung pada katoda lebih banyak. Hal ini dikarenakan terjadi reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen. Hal ini karena di katoda dalam kondisi pH basa. Sedangkan di anoda terdapat sedikit gelembung karena terjadi reaksi oksidasi Cl-. Dan gelembung di anoda adalah klor. Hal ini karena di anoda dalam kondisi pH asam dan larutannya berbau seperti baiklin. Sedangkan pada elektroda Fe atau besi, Fe termasuk elektroda non-inert, maka reaksi di anoda adalah dari elektroda Fe. Reaksi katode ditandai dengan munculnya gelembung oksigen H2 di batang elektroda Fe atau paku. Reaksi anoda ditandai dengan perubahan warna paku menjadi hitam dan berkarat. Jadi, dari percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa larutan NaCl yang dielektrolisis dengan elektroda Fe dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini tersebut dibuktikan dengan adanya gelembung pada elektroda dan perubahan warna larutan NaCl menjadi kehijauan disebabkan oleh kandungan Fe2+. Sekian percobaan sel elektrolisis yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.